Tidak. Kalau ingin merasakan Isra dalam bentuk kecil-kecilan, maka hakikat Isra yang kedua adalah tenangkan hati dari masjid ke masjid. Masjid Nurul Yakin ini tidak hanya diisi oleh jamaah Masjid Nurul Yakin. Dari berbagai masjid datang. Mengapa datang ke sini? Dikarenakan di sini banyak majelis ilmu. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, orang kalau suka pengajian, sini ikut pengajian, sini ikut pengajian, sini ikut pengajian, salah satu tempat istirahat yang paling hebat, pikiran menjadi tenang, akal pun menjadi sejuk, hati pun menjadi bisa bahagia, itu adalah di masjid. Di masjid. Di masjid ni Pak, Masya Allah, walaupun cuma duduk-duduk dengar ustaz ceramah, tapi hati sejuk. Bahkan Pak, di masjid inilah orang bisa tidur dalam keadaan duduk. Itu hanya di masjid. Saya memberikan contoh. Orang barat tuh disuruh tidur, payah nak tidur, dikasih bantal tebal ayahanda, dikasih tikar cantik, kasur yang empuk, tak bisa tidur. Tapi orang Islam tak payah nyuruh tidur, suruh datang ke masjid ba'da maghrib, dengar ustaz ceramah, insyaallah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, karena memang bawaan masjid itu sejuk. Orang sedang marah di rumah, datang ke masjid hilang marah. Orang sedang ada masalah di kantor, datang ke masjid hilang marahnya. Jangankan masuk masjid, mulai saja dia berwudu, hilang masalah hidupnya. Betul tak Bapak Ibu? Makanya bapak ibu yang datang ke masjid ini orang-orang beruntung. Orang beruntung, walaupun sambil-sambil tidur, nak apa-apa. Walaupun sambil-sambil tidur, tapi beruntung. Berapa banyak orang hari ini rumahnya dekat dengan masjid, tak tertarik datang ke masjid, ikut membangun masjid, tapi tak mau datang ke masjid, ikut membiayai masjid, tapi tak peduli dengan kehidupan di masjid. Tapi bapak ibu dari berbagai tempat, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari tempat yang jauh datang ke masjid ini, itu pertanda hati terpikat kepada masjid. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, saya kalau menengok jamaah terangguk-angguk itu saya tak marah. Menengok jamaah sambil dengar ceramah tertidur saya tak masalah. Kenapa demikian? Banyak orang hari ini hanya dunia isi kepalanya, tapi mereka lelah kadang sehari bekerja, datang mendengarkan wirid pengajian. Tadi sore Pak, sebelum saya ke sini, terharu saya dengan seorang nenek, dihantar oleh anaknya. Apa kata anaknya? Tak mau nenek ni Pak Ustaz, tak mau mak ni Pak Ustaz, pokoknya sore mesti dihantarkan ke masjid. Mohon maaf, mata nenek tu tak bisa melihat. Jadi dia masuk masjid tu menggapai-gapai, tapi tak mau dia. Kenapa demikian? Karena sore hari ini selain dia nak datang ke masjid, dia nak mendengarkan wirid pengajian. Itulah hati bila terpaut ke masjid. Saya pernah punya jamaah 105 tahun umurnya. Saya tanya, "Mbah, sudah berapa umurnya?" Anaknya menjawab, "Sudah 105 Pak Ustaz." "Jadi Mbah sehat?" Kata Mbah tu. "Mohon maaf Ustaz," kata anaknya, "Mbah tak lagi bisa mendengar." Ndak bisa lagi mendengar, tapi tetap datang ke masjid. Saya tanya, "Apakah semua ustaz macam ini?" "Rata-rata ya Pak Ustaz." Termasuk Ustaz Edi Azhar salah satunya. "Mengapa demikian?" Saya bilang, "Dia dari dulu suka dengan ustaz, suka mendengarkan ceramah ustaz. Jadi kalau ustaz ceramah dia tak dihantarkan ke masjid, marah dia kepada kami. Padahal tak bisa mendengar. Jadi dia datang ke wirid pengajian hanya untuk seolah-olah dia masih bisa mendengarkan pengajian." Itulah orang beruntung.
Jadi bapak ibu ini orang-orang beruntung. Alhamdulillah. Itulah namanya kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, yang kedua Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala, menjemput amal ibadah solat. Kalau kita ni kan tak bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala Pak Ustaz. Macam mana caranya agar kita merasakan Mi'raj? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu salat itulah mi'rajnya. Makanya salat itu juga disebut dengan nama az-zikr, mengingat. Selama salat itulah kita merasakan pembicaraan terhebat dengan Allah. Maka kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, jika engkau ingin merasakan salatmu khusyuk, maka adalah engkau, kata ia, ibu dan bapa rahimakumullah, ketika engkau salat, engkau seperti berbicara langsung dengan Allah. Dan yang kedua ibu dan bapa yang berbahagia, ketika engkau salat, kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, maka jadikanlah salatmu itu, pembicaraanmu itu dengan Allah adalah pembicaraan terakhir dalam hidupmu. Makanya kita kalau tak bisa khusyuk, menengok orang-orang khusyuk itu merinding kita. Saya kemarin ibu dan bapak, ketika saya berada di luar sedang beristirahat, berada saya di luar Masjid An-Nabawi berdua dengan kawan saya, hanya jarak 2 orang lah dari tempat saya itu, terdengar saya seorang bapak terseduh-sedan dalam tangisnya, dalam sujudnya. Saya tak tahan menengok. Awak payah kadang-kadang memunculkan macam itu. Terseduh-sedan, lama sekali dia sujud. Lama sekali dia sujud. Dalam sujud itu terisak-isak, terisak-isak, terseduh-sedan. Kuat kali rasa pembicaraan dia dengan Allah. Tak peduli dia dengan kanan, kiri, depan, belakang. Tak peduli dia. Saya dalam hati berkata, ya Allah, sungguh beruntung orang ini. Kan payah tu Pak. Awak kadang-kadang hilang pisau ibu dan bapa rahimakumullah. Solat waktu Allahu Akbar deh. Rupa di situ tadi belatan Tuhan. Itu wailul lil musallin. Tapi orang-orang tertentu ibu dan bapa rahimakumullah, Allah ya Rabb, bisa beliau solat itu terseduh-sedan, terisak-isak. Saya kebetulan ibu dan bapak di IKMI itu ada MIM sekarang namanya. Sekali kan pernah itu di Masjid Nurul Yakin. MIM itu Masjid Ilal Masjid. Gerakan Masjid Ilal Masjid itu ibu dan bapak, biasanya kita mulai jam 2. Sekarang mulainya jam 2 Bang Oi. Sekarang mulainya jam 2, dimulai tabligh akbar jam 2. Nanti habis tabligh akbar, kemudian kita salat malam. Habis salat malam, kemudian kita muhasabah. Habis muhasabah salat subuh berjamaah. Habis salat subuh berjamaah, kemudian kajian subuh. Habis kajian subuh barulah kemudian salat sunat isyraq. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang memang baru dimulai saja salat malam itu tak mampu dia menahan tubuhnya tak bergetar. Itu kan tak semua orang merasakan itu ibu dan bapak. Awak menangis juga, tapi seketik-seketik aja mata tu turun. Kadang ada pula kita air mata ni turun tergantung imamnya. Kalau imam tu enak bacaannya, mengalir air mata. Kalau imam tu pas-pasan saja bacaannya, tak nak mengalir air mata tu kadang-kadang. Tapi ada orang mulai Allahu Akbar saja, itu bergetar hebat badannya. Jadi Mi'raj itu ibu dan bapak rahimakumullah, semakin kita merasakan Allah itu hadir dalam mengawasi segala aktivitas kita, maka kemudian dengan rasa itulah muncul khauf dan jaza, muncul rasa takut kalau berbuat salah, muncul rasa harap karena kita berharap ridha dan rahmatnya. Disitulah sebetulnya esensi solat itu ibu dan bapak rahimakumullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir, rupanya Nabi Muhammad ini juga dipertemukan dengan para senior.
Jadi dalam hidup ini, ibu dan bapak, tidak boleh kita meninggalkan senior. Karena banyak orang hari ini kalau sudah hebat jadi pemimpin, lupakan senior. Dalam memimpin tidak boleh meninggalkan dua orang, senior, junior, tua, muda, sahabat, keluarga, tak boleh ditinggalkan. Nabi Muhammad sebelum berjumpa dengan Allah Ta'ala, di langit pertama dijumpakan dahulu dengan Nabi Adam. Nabi Adam tu pak, lama hidupnya. Lama hidup banyak diraso, jauh berjalan banyak dicadia. Jadi Nabi Adam tu masak di batang. Jadi awak kau jangan pernah meninggalkan senior. Tapi kami sekolah tinggi Pak Ustaz. Sehebat-hebat yang muda, mereka tidak pernah hidup lebih lama ketimbang yang tua-tua. Makanya kita ni tak boleh meninggalkan yang tua-tua. Tapi yang tua-tua tu banyak pula cakapnya Pak Ustaz. Mengapa nyo banyak cakap? Karena nyo lah banyak merasakan asam garam kehidupan. Tapi nak kesado yang nyo kecekkan bana do Pak Ustaz. Yang bana nyo ambil dan salahnya cukup didangakan. Macam itu kita kepada senior. Yang senior macam tu juga. Jangan yang junior saya disalahkan. Kadang banyak pula senior ni mohon maaf tak menghargai junior. Sebaik-baik akhlak yang senior, itu adalah senior yang paling sayang kepada junior. Nabi Musa itu sayang ke Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu sayang ke Nabi Muhammad. Jadi hakikat senior dan junior hanyalah istilah sebutan, tapi kita semuanya adalah bersaudara. Lepas dari Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Beda lagi pengalaman hidup. Jadi dengan orang yang lama hidup berjumpa Nabi Adam. Dengan orang yang sebentar di dunia diangkat ke langit, dengan orang yang hidupnya hanya sebentar Nabi Yahya juga dipertemukan. Di langit yang ketiga dijumpakan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling tampan. Yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini kepandaian tangannya banyak, maka bisa berbagi cerita. Yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini orang yang paling pandai bercakap, paling pandai beretorika, paling pandai untuk berestetika. Jadi ilmu itu mesti didapatkan juga. Karena banyak orang pandai bercakap tapi kasar. Nabi Harun ini kuatnya hanya menunjukkan ketegasan, lembutnya mencerminkan kepribadian. Itulah Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Orangnya kuat. Selain kuat ibu dan bapa rahimakumullah, Nabi Musa ini punya banyak pengalaman yang tak dimiliki semua orang. Apa kelebihan Nabi Musa? Nabi Musa itu berani mengatakan ke Nabi Muhammad, ana a'lamu bin nasi minka ya Muhammad. Aku ini lebih tahu urusan manusia ketimbang engkau ya Muhammad. Berarti pengalamannya banyak. Maka ada orang yang memang tak terlalu lama hidupnya tapi pengalamannya masak. Siapa ini? Nabi Musa ini cerdik pandai, tapi di pucuk. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad bergelar Habibullah, Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah. Inilah orang yang paling lembut selain Nabi Muhammad. Saking lembutnya beliau, baiknya rumah tangga beliau, baiknya kepribadian beliau, setiap menyebut nama Nabi Muhammad disertakan menyebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala
ala ali Ibrahim. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, belajarlah selalu dengan senior, yang senior pun sayangi yang junior, agar kemudian antara kita yashuddu ba'duhu ba'do, saling menguatkan satu dengan lainnya. Terima kasih ibu dan bapa rahimakumullah. Ini hanyalah penambah-nambah cerita Isra wal Mi'raj. Tentu yang lebih lengkap disampaikan oleh penceramah Isra wal Mi'raj. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.